Terkadang dalam mempelajari persamaan kuadrat langsung kita dihadapkan dengan bentuk umum daripada persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0. Nah, di video kali ini Abilifki akan mengilustrasikan tentang persamaan kuadrat sehingga kita bisa mudah untuk memahami tentang pelajaran persamaan kuadrat. Selain itu juga, di dalam persamaan kuadrat sebenarnya semua bentuk umum daripada persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan. Mari kita bahas. Oke, kita mulai saja ya. Misalkan kita ambil bilangan. Jadi bilangan itu kan banyak. Ada bilangan positif, bilangan negatif, bilangan pecahan, baik positif maupun negatif. Kemudian ada bentuk akar dan semacam bilangan. Jadi kita ambil sembarang bilangan, katakanlah ada bilangan negatif 2, kemudian 4. Jadi ada dua buah bilangan, kita ambil. Nah, bilangan ini kalau kita buat pada garis bilangan, 4 ada di sini, kemudian negatif 2 itu ada di sini. Jadi dalam garis bilangan ini semuanya bilangan itu terletak pada garis-garis bilangan ini. Nah, kita misalkan negatif 2 itu sama dengan X, kemudian 4 itu sama dengan X. Jadi ada dua buah X. X1 kita anggap X1 dan X2. Maka X sama dengan negatif 2 bisa kita tulis X sama dengan 4. X tambah 2 sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini terlihat dua buah persamaan. Ada X tambah 2 sama dengan 0, X kurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba akan membuat suatu faktor atau perkalian daripada dua buah persamaan ini. Kalau ditulis menjadi X tambah 2 dikali dengan X kurang 4 itu sama dengan 0. Di sini terlihat ada perkalian kelompok. Jadi kelompoknya itu terisi dari penjumlahan atau pengurangan. Kalau ada berbentuk seperti ini, maka setiap kelompok itu harus kita kalikan. X kali X menjadi X kuadrat, X kali negatif 4 menjadi negatif 4X, kemudian 2 kali X tambah 2X, 2 kali negatif 4 menjadi negatif 8, sama dengan 0. Nah, di sini kita sederhanakan menjadi X kuadrat, negatif 4X, jadi kelompok yang X itu bisa kita operasikan karena variabelnya sama. Menjadi kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Nah, di sini terlihat bahwa sudah menjadi suatu bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau kita analisa di sini, sebenarnya di sini dari suatu dua buah bilangan, ya bilangan itu apa saja terserah tadi ya. Kemudian kita misalkan dengan X, ya. Jadi X sama dengan negatif 2, X sama dengan 4. Nah, dengan demikian, yang kita pelajari dalam persamaan kuadrat itu adalah tentang bentuk daripada persamaan. Yang bentuknya seperti ini, X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Jadi kalau kita ambil angka-angka yang lainnya, nanti bentuknya akan seperti ini. Maka bentuk inilah nanti dijadikan suatu bentuk umum, di mana kita anggap AX, bilangan yang ada pada X kuadrat di depannya, menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C itu sama dengan 0. Di mana A itu tidak boleh 0. Jadi A-nya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Ya kalau 0 berarti 0 kali X kuadrat itu menjadi 0. Jadi bukan bentuk kuadrat. Nah, jadi yang kita pelajari dalam persamaan kuadrat yaitu bagaimana kita menyusun suatu akar atau bilangan menjadi suatu bentuk persamaan kuadrat. Atau sebaliknya, ada bentuk kuadrat menentukan akarnya. Nah, misalnya kan di sini persamaannya X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Tentukan faktornya. Jadi faktornya itu didapat X tambah 2 dikali dengan X kurang 4 sama dengan 0. Maka didapatlah nilai X. X sama dengan negatif 2, X sama dengan 4. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kita ada bentuk kuadrat kemudian
kita ingin memfaktorkan. Nah, dalam pemfaktoran nanti kita bahas di video yang lainnya. Artinya di sini, untuk memfaktorkan, semua bentuk kuadrat itu bisa difaktorkan. Jadi tidak ada istilah, oh ini nggak bisa difaktorkan. Semuanya bisa. Nah, kenapa kita harus memfaktorkan? Karena kita ingin menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, bagaimana cara memfaktorkan yang valid tanpa menebak? Silakan subscribe Rifki Family. Kita akan bahas di video yang selanjutnya. Semoga ini bisa dipahami dan menjadi bermanfaat. Saya Abi Rifki, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.